hari Minggu, selamat bertemu kembali. Hari ini kita bertemu dengan Bunda Ida dan Bunda Geri. Iya, adik-adik silakan berdiri semua. Kita akan menyanyi lagunya apa Bunda? Dari Terbit Matahari. Iya, semangat Bunda. ya adik-adik. Kita menyanyi 2 kali. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji namanya Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita. Silakan duduk, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Doa akan dibawakan oleh Bunda Geri. Silakan Bunda Geri. Adik-adik, sebelum kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada hari ini, karena kami bisa berkumpul di rumah kami masing-masing untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai berdoa. Kita bernyanyi lagi ya, adik-adik. Nyanyi apa kita, Bunda? Anak sekolah minggu. Oh iya, masih ingat adik-adik? Masih ingat. Oke. Berdiri semua. Yang semangat ya adik-adik. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Sekali lagi. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Puspa. Duduk yang manis. Silakan Kak Puspa. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya semua? Jumpa lagi dengan Kak Puspa di sini. Dan sebelum kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, pertama-tama kita akan berdoa dulu. Semuanya sikap berdoa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih atas anugerah kesehatan yang masih Kau berikan dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Kau yang memberikan kami telinga-telinga yang mendengarkan, Kau buka hati kami Tuhan, sehingga penyampaian firman Tuhan ini boleh diterima adik-adik kami
dengan baik dan boleh mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Urapi juga hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba itu berasal daripada Tuhan saja, dan itu adalah kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan penyampaian firman-Mu ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesainya hanya ke dalam tangan penasihat Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, pada pagi hari ini Kak Puspa akan bercerita tentang firman Tuhan. Semua adik-adik buka Alkitabnya. Kita akan membaca dari kitab Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kak Puspa ulangin ya. Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Nah, karena ayatnya cuma 4 adik-adik, kita akan baca bersama-sama. Jadi kamu semua akan baca, adik-adik juga baca mengikuti di rumah ya. Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Oke, adik-adik, kita sudah membaca bersama-sama Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Nah, di sini Kak Puspa akan bercerita tentang patuh dan lakukan. Nah, patuh dan lakukan. Nah, tapi pertama Kak Puspa akan tanya dulu sama adik-adik. Siapa yang kenal dengan Allah? Atau kita sering menyebutnya Tuhan Allah atau Allah Bapa. Nah, jadi Allah itu adalah seseorang yang menciptakan alam semesta. Dia menciptakan bumi beserta isinya, dan Dia juga memberikan napas kehidupan bagi kita. Dia juga yang menciptakan tumbuh-tumbuhan. Dia yang menciptakan kita, manusia, seperti sekarang. Dan juga Dia yang mengaruniakan kepada kita kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia. Itu semua atas kuasa Allah. Kuasa Tuhan Allah. Nah, Allah yang maha kuasa. Dia punya begitu banyak kuasa adik-adik. Nah, Allah yang maha kuasa itu akhirnya datang ke dalam dunia dalam wujud manusia yang sering ataupun yang kita kenal dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yesus Kristus kita sering menyebutnya. Tuhan Yesus. Adik-adik pasti tahu. Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang maha kuasa yang turun ke dalam dunia mengambil wujud sebagai manusia yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu mempunyai banyak kuasa adik-adik. Dia bisa menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang buta. Orang buta yang pertamanya gak bisa lihat nih. Akhirnya Tuhan Yesus jamah matanya dan dia bisa melihat. Itu semua Tuhan lakukan karena Tuhan mempunyai kuasa. Seperti tadi dibilang di ayat 4, Tuhan mempunyai kuasa, makanya Dia lebih tinggi daripada malaikat-malaikat yang ada. Ya, jadi malaikat-malaikat itu memang adalah penyuruh orang yang disuruh oleh Allah.
tapi malaikat tidak punya kuasa seperti Tuhan Yesus. Mereka hanya bisa melakukan perintah apa yang diperintahkan Allah, tetapi mereka tidak bisa mempunyai kuasa seperti Tuhan Yesus yang sanggup melakukan apa saja, perkara apa saja yang ada di dunia ini. Nah, itulah yang membuat Tuhan Yesus lebih tinggi dibandingkan malaikat-malaikat yang ada. Nah, juga Tuhan Yesus, adik-adik pasti semua tahu apa saja yang sudah Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan adik-adik. Nah, salah satunya perbuatan Tuhan Yesus sebagai wujud kasihnya kepada kita adalah apa adik-adik? Ada yang tahu? Nah, iya, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Ya, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib itu untuk menebus dosa manusia. Dosanya Kak Puspa, dosanya adik-adik semua. Nah, Tuhan menebusnya dengan mati di kayu salib. Itu dia lakukan supaya manusia, juga adik-adik semuanya, bisa terbebas dari maut. Nah, itu semua Tuhan lakukan karena Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat menyayangi kita. Makanya Dia rela disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, itu yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, jadi sebagai orang-orang yang percaya adik-adik dan mengikut Tuhan Yesus kepada firman yang Tuhan Yesus berikan melalui Alkitab yang kita baca, melalui khotbah yang kita dengarkan di gereja ataupun di sekolah minggu. Nah, Tuhan mau supaya kita menjadi anak-anak yang patuh dan taat kepada firman-Nya. Nah, selain patuh dan taat, Tuhan juga mau kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Caranya bagaimana? Ada yang tahu? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus taat dan patuh pada nasihat orang tua kita. Ya, harus taat dan patuh. Dengar-dengaran sama orang tua kita. Ya, seperti Tuhan Yesus yang juga dengar-dengaran kepada Bapaknya. Nah, yang kedua adalah kita harus mau membantu orang tua. Orang tua kita atau orang yang lebih tua daripada kita harus mau membantu. Oke. Dan yang ketiga adalah menyayangi adik kita, menyayangi kakak kita, menyayangi teman-teman kita semua tanpa membeda-bedakan. Ya, itu semua kita lakukan karena Tuhan Yesus juga begitu mengasihi dan menyayangi kita adik-adik. Makanya kita harus sayang kepada adik kita, kepada teman-teman kita, kepada kakak kita, kepada orang tua kita, dan kepada semua orang. Walaupun kita berbeda-beda. Nah, dengan melakukan itu semua adik-adik, itulah tandanya kita taat dan patuh kepada ajaran ataupun firman Tuhan. Nah, jadi bukan hanya taat dan patuh, tapi Tuhan mau supaya kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan melakukan itu semua adik-adik, itu tandanya kita patuh dan kita mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi adik-adik, demikianlah penyampaian firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu pagi. Nah, adik-adik, yang Kak Puspa ingin tekankan di sini adalah
Tuhan mau supaya kita menjadi anak-anak yang taat dan patuh. Bukan hanya kepada ajarannya saja, bukan hanya kepada firman-Nya saja, tapi Tuhan mau kita melakukannya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari dengan kita melakukannya kepada orang tua kita, kepada sesama kita, kepada keluarga kita, atau kepada siapapun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, demikianlah penyampaian firman Tuhan. Nah, kita akan tutup penyampaian firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, adik-adik. Semuanya sikap berdoa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Bapa atas segala penyertaan Tuhan kepada kami, anak-anak-Mu. Terima kasih atas firman yang telah dibagikan pada pagi hari ini Tuhan. Kau bantu kami anak-anak-Mu agar dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang taat dan patuh kepadamu. Ajar kami menjadi anak-Mu yang mau melakukan firman-Mu, ajaran-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Itu sebagai wujud kepatuhan kami Tuhan kepada Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami yang begitu mengasihi kami dalam kehidupan ini. Bantu kami Tuhan agar kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami boleh menjadi anak-anak baik, anak-anak yang dengar-dengaran hanya kepada Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan melanjutkan segala aktivitas dan rutinitas kami. Kiranya Kau yang selalu tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu dimanapun kami berada. Kiranya Kau lindungi kami dalam segala kegiatan yang kami lakukan Tuhan. Dan kiranya Kau juga yang mendidik keadaan kami Tuhan, keadaan bangsa kami. Kami masih tetap harus berada di rumah, kami harus tetap sekolah di rumah, beribadah di rumah Tuhan. Tapi jangan biarkan itu membuat kami sedih dan kecewa, bahkan membuat kami tidak bersemangat. Tapi berkati kami agar kami bisa mengambil baiknya Tuhan atau positifnya dari semua keadaan yang ada. Dan ajar kami tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan ajar kami Tuhan, ajar kami untuk selalu percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dan Engkau Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian. Kiranya Kau yang pulihkan bangsa dan negara kami. Kau pulihkan juga negara-negara yang lain Tuhan. Sehingga virus corona bisa segera pergi dari muka bumi ini. Dan kami bisa tetap melaksanakan aktivitas kami, rutinitas kami, sekolah kami Tuhan, ibadah kami, bahkan persekutuan kami seperti sedia kala. Dan agar kami selalu menggantungkan hidup kami hanya kepada Tuhan yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Kak Puspa sudah menyampaikan cerita firman Tuhan. Adik-adik, kita menyanyi lagi. Silakan berdiri. Yang semangat ya. Lagunya apa? Udah jadi. Jalan serta Yesus. Iya, Nah, masih ingat semangat, kan? Dek? Nah, Oke. Menghadap sana, ayo. yuk kita ada sini. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya
sudah selesai. Kita akhiri dengan doa ya adik-adik yang dibawakan oleh Bunda Ida. Silakan Bunda Ida. Adik-adik, sebelum kita berdoa, duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat-Mu kami boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, biarlah minggu depan kami boleh bertemu kembali. Ini seru doa kami yang tidak sempurna, biarlah Tuhan Yesus yang menyempurnakannya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Bunda, apa pesan kita Bunda? Oh, kita harus ingat protokol dari pemerintah. Karena sekarang masih virus pandemi, corona. ya. Ya, pandemi virus corona belum selesai. Apa Bunda Kita pesannya? harus tetap pakai Masker. masker. Kalau keluar rumah ya Bunda. Iya, kalau keluar rumah pakai masker. Terus harus apa Bunda? Jaga jarak jaga ya, Bunda? jarak. Harus Iya. ada 1 meter. Iya. Ya. Habis itu jangan lupa cuci tangan. Iya. Terus Bunda, satu lagi, harus makan makanan yang bergizi. Iya, betul Bunda. Harus mandi. Mandi. Iya, istirahat yang cukup. Iya, Bunda. Kalau udah penting, Tidak usah keluar rumah. iya, bermain di Iya. rumah saja ya Bunda. Itu pesan dari Bunda. Selamat hari Minggu. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati.